ketika pemilik Milan, Jerry Cardinale, memutuskan untuk mengakhiri masa pengabdian Paolo Maldini dan tangan kanannya, Ricky Massara. Para penggemar Milan merasa bingung, marah, dan cemas. Bagaimanapun, sosok keduanya merupakan arsitek utama dalam kebangkitan Milan dalam beberapa musim terakhir. Dengan puncaknya pada gelar Scudetto 2 tahun lalu dan capaian semifinal Liga Champions musim lalu. Namun, penggemar sepak bola itu labil. Milanisti berubah menjadi optimis di musim ini setelah melihat gerak-gerik Milan di bursa transfer yang jadikan bursa transfer Milan paling produktif dalam beberapa tahun terakhir, bahkan melewati era Maldini Massara. Tapi, apa hal yang membuat Milanisti patut optimistis menyongsong musim baru? Dan apakah Milan menjadi favorit dalam perebutan Scudetto? Bursa transfer Milan dimulai dengan tawaran yang datang dari klub orang kaya baru Newcastle United untuk calon bandiera baru Sandro Tonali. Tawaran dengan uang banyak tersebut diterima Milan tanpa ragu sedetik pun. Hal yang mungkin akan berbeda bila Maldini masih ada di klub. Tetapi, manajemen baru Milan di bawah CEO Giorgio Pulani, kepala pemandu bakat Gio Primoncada, dan direktur olahraga Antonio De Ottavio memiliki cara kerja yang berbeda. Manajemen baru Milan memilih mengambil uang tersebut dan menggunakannya sebagai dana utama untuk merombak skuad yang sudah lama tertunda dengan datangkan berbagai pemain anyar ke Milanello. Menurut situs Transfer Market, sang raksasa Italia ini telah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka kumpulkan di musim panas ini. Meskipun penjualan Tonali menjadi pil pahit bagi para penggemar Milan yang sentimental, namun penjualan tersebut menjadi pemicu proyek baru Milan yang menjanjikan dengan datangkan pemain macam Christian Pulisic hingga pemain keturunan Indonesia Tijjani Reinders. Terlebih, Milan melakukan pembelian-pembelian tersebut tanpa mengorbankan trio pemain kunci mereka. Sandro Tonali merupakan pemain penting bagi pelatih Stefano Pioli, namun Tonali masih kalah penting bila dibandingkan dengan Rafael Leao, Theo Hernandez, dan Mike Maignan. Ketiganya merupakan pilar utama bagi Milan saat ini. Dan para penggemar Milan patut berbahagia ketiganya masih berada di Milanello. Di era Maldini, kedatangan pemain veteran yang sudah teruji macam Zlatan Ibrahimovic hingga Olivier Giroud terbukti membuahkan hasil positif bagi Milan. Namun, di era baru ini, Milan memilih untuk bertaruh dengan pemain-pemain yang lebih muda dan ingin buktikan dirinya. Klub berjuluk I Rossoneri ini telah mendatangkan 9 pemain dengan pengecualian kiper Marcos Portiello. Rata-rata pemain yang didatangkan berusia 22 tahun. Dengan Ruben Loftus-Cheek jadi yang tertua dengan usia 27 tahun dan Luka Romero jadi termuda dengan usia 18 tahun. Apakah kepercayaan Milan pada semua pemain muda ini akan berbuah manis? Belum tentu, namun kebijakan ini menimbulkan antusias di kalangan penggemar dan menjadi pertanda positif bagi klub. Bila di musim lalu, Milan di bawah Maldini habiskan waktu sepanjang musim panas dan sebagian besar dana transfer untuk datangkan Charles De Ketelaere. Langkah yang tak membuahkan hasil dengan pemain muda asal Belgia ini gagal tampil memuaskan dan menimbulkan efek domino mulai dari gagalnya kampanye transfer musim lalu untuk memperkuat skuad yang berujung kehilangan gelar Scudetto hingga pukulan finansial yang besar bagi klub. Tak ingin ulangi kesalahan Maldini yang letakkan seluruh telur dalam satu keranjang, Milan membagi biaya transfernya dalam melakukan bisnisnya dan hanya membeli pemain dengan harga yang masuk akal dengan realita keuangan Milan. Tentu saja tidak semua pemain akan sukses beradaptasi dengan sepak bola Italia. Namun, di sisi lain, untuk pemain yang sukses akan dilihat sebagai pembelian yang murah dan cerdas di masa depan. Faktor lainnya yang paling utama adalah kecepatan Milan untuk capai kesepakatan transfer.
Seberapa sering kita melihat pemain yang dilabeli sebagai pembelian terbaik gagal beradaptasi dengan tim barunya akibat lewatkan pramusim karena baru selesaikan kepindahannya di akhir bursa transfer. Namun, Milan patut diacungi jempol di bursa transfer kali ini. Mereka telah menyelesaikan sebagian transfer mereka sebelum akhir bulan Juli, memungkinkan pemain baru untuk ikut ambil bagian dalam pramusim dan memberi waktu untuk adaptasi dengan skema Stefano Pioli. Meskipun dalam sepak bola semuanya dibuktikan di lapangan bukan di bursa transfer, tanda-tanda awal ini menunjukkan bahwa Milan baik-baik saja meski ditinggal Maldini dan Massara, serta dapat bermimpi untuk bersaing raih gelar di musim ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tak ketinggalan video terbaru lainnya.